Kami mohon kepada Bapak dan Ibu yang berada di tangga tengah. Di tangga tengah Bapak dan Ibu kami mohon untuk dapat dikosongkan. Sekali lagi kami mohon berkenan kepada Bapak dan Ibu yang berada di tangga tengah. Kami harap untuk dapat dikosongkan. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon izin Bapak Ibu yang masih berdiri di tangga tengah maupun yang di belakang kami harap untuk dapat dikosongkan. Kami mohon berkenan kepada Bapak dan Ibu yang masih berdiri untuk dapat dikosongkan. Selamat datang Menteri Agama Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Barat, dan rombongan di tempat acara.
Kepada rekan-rekan juru foto atau fotografer, kami silakan untuk kembali ke tempat. Sekali lagi, kepada rekan-rekan juru foto atau fotografer, kami silakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilakan duduk kembali. Sungguh termasyur Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Imam Besar Masjidil Haram yang dikenal. Terima kasih Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi telah menghadiri acara ini secara virtual. Rendang Padang sangat ternama, rendang dibeli berkali-kali. Selamat datang Menteri Agama, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo beserta Ibu Negara Hajah Iriana Joko Widodo yang menghadiri secara virtual. Yang kami hormati Menteri Agama Republik Indonesia beserta Ibu Ani Sulistiawati Fakhrul Razi. Yang mulia para duta besar negara-negara sahabat yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara virtual. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Gubernur Sumatera Barat beserta Ibu Hajah Devi Irwan Praitno. Gubernur se-Indonesia yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bupati Wali Kota se-Indonesia yang menghadiri acara ini secara langsung ataupun secara virtual. Ninek Mabak Saratu Bundokan Duang, Cadik Pandai, Alim Ulama, Sanak Sudaru dan kami hormati. Teristimewa para kafilah dari seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin para undangan yang dirahmati Allah. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu dalam acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-28 tahun 2020 di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dengan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional, kita wujudkan SDM yang unggul, profesional, dan Qurani menuju Indonesia maju. Musabaqah Tilawatil Quran kali ini juga mengangkat subtema Musabaqah Tilawatil Quran Nasional sebagai inspirasi dalam mewujudkan masyarakat Indonesia maju dan religius. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, Al-Quran pedoman umat, penabur kebenaran setiap ayat, tuntunan hidup supaya selamat dunia dan akhirat. Hadirin yang berbahagia, kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qari'ah terbaik 1 pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-27 di Provinsi Sumatera Utara. Saudari Wardatun Nisa Hasan dari Provinsi Papua Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من
في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, setelah 37 tahun yang lalu, pada tahun 1983, di Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-13, kini Sumatera Barat kembali menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-28. Dan hadirin, semoga kali ini Sumatera Barat bisa kembali menjadi tuan rumah terbaik dalam penyelenggaraan MTQ nasional. Dan tentunya ini menjadi motivasi besar pula bagi kita untuk membuktikannya setelah 37 tahun silam. Hadirin, selanjutnya kita dengarkan laporan Gubernur Sumatera Barat selaku Ketua Umum Panitia Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-28 tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat, kepada Bapak Profesor Dr. Haji Irwan Praitno MSc Psikolog. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Telur asin makan sendiri, enak dimakan di pinggir lautan. Mohon izin saya berdiri untuk memberikan kata sambutan. Yang kita hormati, kita banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo beserta Ibu Iriana yang hadir secara virtual. Kami ucapkan salam hormat atas kesediaan beliau untuk bisa memberikan sambutan nanti. Dan izinkan kami membacakan pantun atas ucapan salam dan juga rasa hormat kami. Pakai tomat makan gado-gado, petai Cina pembuka selera. Yang terhormat Bapak Joko Widodo beserta Ibu Iriana, Ibu Negara.
Dari si junjung ke Bayung Lencir, naik kendaraan si orang pauh, kami tersanjung Bapak Presiden hadir, walau kehadiran dari jarak jauh. Makan donat beli Indomie, makan bersama di Simpang 4, salam hormat dari kami atas nama masyarakat Sumatera Barat. Berikutnya yang kita banggakan, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia beserta Ibu. Kami ucapkan juga selamat datang dan salam hormat. Kami berikan juga beberapa pantun. Buah kelapa jatuh sebiji, jatuh menimpa buah pepaya. Kami sapa Pak Fahrul Razi, Menteri Agama Republik Indonesia. Pohon pinang tumbuh sebatang, pohon tebu di sela jerami. Kami senang Pak Menteri datang, beserta Ibu hadir bersama kami. Yang saya hormati para dubes, para menteri, para anggota DPR RI, para anggota DPD RI, para gubernur yang hadir secara virtual. Dan juga menurut catatan kami secara fisik hadir para gubernur, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Maluku, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Kalbar, Gubernur Sulut, Gubernur Babel, Gubernur Kalimantan Timur. Kami ucapkan selamat datang dan salam hormat. Dan yang hadir Wakil Gubernur Riau, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Wakil Gubernur Maluku Utara, Wakil Gubernur Jawa Barat, Wakil Gubernur Jawa Tengah, tentu yang lainnya mewakili yang saya hormati. Anggota DPR RI yang hadir pun secara fisik, Ibu Nevi Zuwairina, dan tentu yang lainnya yang saya hormati. Forkompinda Provinsi Sumatera Barat, Forkompinda Kabupaten Kota, pimpinan DPRD Provinsi, dan juga DPD Kabupaten Kota yang saya hormati, para Bupati, Wali Kota se-Sumatera Barat, Kakanwil Kemenak Sumatera Barat dan Kakanwil Kemenak seluruh Indonesia, pejabat instansi vertikal BUMN dan BUMD yang kami hormati, para Dewan Hakim, Ketua-Ketua LPTK se-Indonesia, Ketua MUI, para alim ulama, Nini Mama, Cadi Pandai, Bunu Kanduang, ketua-ketua ormas, para tokoh masyarakat dan para perantau yang mungkin tak bisa disebut dan disapa satu persatu. Sarang tempua di pohon kelapa, sarang ketilang di pohon pinang, tidak semua bisa kami sapa. Selamat datang di ranah Minang. Dan tentu banyak sekali yang terlibat pada kegiatan ini, dan diantaranya saya hormati, saya banggakan para kafilah dan hadirin semuanya. Malam ini adalah malam pembukaan. Kami amat senang kehadiran para tamu seluruh Indonesia di Sumatera Barat. Jatuh Kuini ke dalam kali, jatuh sendiri buah markisa. Malam ini kami bahagia sekali, pembukaan MTQ yang luar biasa. Seperti tadi disampaikan, MTQ kita yang ke-28 adalah yang kedua bagi kami di Sumatera Barat. Dan inilah saatnya kita pun ingin menunjukkan pelayanan yang terbaik dan mensukseskan acara MTQ di Sumatera Barat yang kedua ini. Pancinglah sepat dalam merawak, pasanglah lukah di dekat kanal. Sumatera Barat kini yang kedua tuan rumah MTQ nasional. Tentu kita akan menjadi yang terbaik untuk mensukseskan sebagai amanah dari Menteri Agama kepada kami sebagai tuan rumah. Letak cincin dalam bilik, pergi ke sawah, jauh di seberang. Kami ingin melayani yang terbaik tuan rumah MTQ sekarang. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini pun pembukaan disetting, pembukaan luar biasa. Dengan pendekatan adat Minang yang berfilosofi adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, dan tentu dengan pendekatan Islam. Gabungan itulah yang nanti akan ditampilkan dalam pembukaan hari ini, yang kami apresiasi. Di pohon melati murai bersarang di ranting burung dewasa. Kami apresiasi pembukaan sekarang memang disetting secara luar biasa. Di antara yang terlibat yaitu Ibu Eli Kasim dan almarhum Bapak Najib Basir. Tentu kita apresiasi kepada beliau dan kepada tim yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara pembukaan ini. Semoga menjadi amal soleh bagi yang bersangkutan. Tak kenal, taklah hirau, walaupun kagum ketemu perdana. Semoga jadi amal bagi beliau menolong almarhum di alam sana.
terkait dengan COVID dan protokol kesehatan. Kami mohon maaf membuat tidak nyaman pada peserta. Kami melakukan pengetatan untuk berbagai kegiatan agar kita tetap sehat. Oleh karena itu, mohon maaf pada kesempatan ini kami sampaikan. Mengenai data yang ingin kami laporkan, ada 12 venue, peserta lomba 1.476, jumlah provinsi 32, total kafilah 2.086, hakim yang terlibat 135, panitia 26, pengawas 7 orang, panitia pusat 43. Pementeri yang saya hormati, topik dan tema yang diberikan yang diadakan juga hari ini pada MTQ kita adalah mewujudkan SDM yang unggul, profesional dan Qurani untuk Indonesia maju. Untuk itu kami berharap melalui MTQ ini kita ajak semua untuk merefleksikan zikir dan tafakur untuk membangun akhlak dan peradaban. Kemudian kepada seluruh peserta, tentu kita harapkan agar berlomba secara sehat dan insya Allah akan menjadi yang terbaik. Anak domba tersangkut kawat, sudah lelah keluarkan suara. Silakan berlomba secara sehat, yang terbaiklah yang akan juara. Kepada Dewan Hakim, tentu kita pesankan untuk tetap adil, profesional, objektif, yang baik dan menang, itulah yang kita jadikan juara. Kertas 1 rim elok habiskan, menjelang senja pekerjaan final. Tentu Dewan Hakim yang menentukan, bekerjalah secara profesional. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat, lebih khusus kepada Bapak Menteri Agama dan jajarannya, para dirjen yang selalu memberikan bimbingan kepada kami lebih 1 tahun untuk suksesnya acara MTQ. Kepada Kakanwil Kemenak dan jajarannya, FPTQ yang luar biasa kerjanya, Pemda Kota dan Kabupaten kami ucapkan terima kasih, dan juga seluruh unsur yang terlibat yang tak bisa disebutkan satu persatu. Semoga menjadi amal jariah, amal soleh bagi yang bersangkutan. Jangan dekati orang peramal, ramalannya salah jadi kesal. Semoga ini jadi ladang amal, dibalas Allah dengan yang setimpal. Kepada rombongan hadirin dari luar Sumatera Barat, kami titip agar sebelum pulang ke rumah masing-masing, nikmatilah kuliner, makanan dan minuman yang ada di Sumatera Barat. Nikmatilah destinasi wisata yang ada di Sumatera Barat, yang juga banyak tempat-tempat yang layak dan sangat tertarik untuk didatangi. Mudah-mudahan sebelum pulang, habiskan dulu uangnya di Sumatera Barat. Habis uang bisa pakai kartu kredit digesek-gesek. Kami insya Allah tidak menyesal dan sangat berbahagia dan mendoakan Bapak Ibu selamat sampai di tempat masing-masing dengan menjinjing oleh-oleh dari Sumatera Barat. Terakhir, selamat berlomba para kafilah. Letak jamba janganlah salah, letak di bilik jangan kentara. Selamat berlomba para kafilah, berikan yang terbaik untuk juara. Berikutnya, memohon kepada Bapak Menteri Agama untuk dapat memberikan sambutan pada malam hari ini. Dan kepada Bapak Presiden yang terhormat untuk bisa juga memberikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi acara MTQ 28 melalui virtual. Ikuti perlombaan, janganlah letih, ke protokol kesehatan tetaplah patuh. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin para undangan yang kami hormati. Rasulullah suri tauladan, sebarkan Islam siang dan malam. Musabaqah ini mesti diramaikan sebagai syiar dakwah Islam. Hadirin, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Menteri Agama Republik Indonesia kepada Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo beserta Ibu Hajah Iriana. Yang saya hormati para pimpinan lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati pimpinan anggota DPD Republik Indonesia. Yang saya hormati para perwakilan negara sahabat. Yang saya hormati khususnya Bapak Gubernur Sumatera Barat beserta Ibu. Yang saya hormati para gubernur, bupati dan wali kota. Yang saya hormati alim ulama, nenek mama, panitia pelaksana, dewan hakim, kafilah peserta MTQ, hadirin undangan yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya pada hari ini kita dapat menghadiri acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-28 tahun 2020. Yang kali ini diselenggarakan di Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam kesempatan yang membahagiakan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang berkenan untuk membuka acara MTQ nasional ini yang diselenggarakan di Stadion Utama Sikabu, Kota Pariaman di Sumatera Barat. Bapak Presiden dan hadirin yang terhormat, Musabaqah Tilawatil Quran tahun 2020 sungguh merupakan MTQ yang membutuhkan kesungguhan dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Karena berlangsung di tengah wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Komitmen dan kedisiplinan untuk menerapkan standar protokol kesehatan secara ketat di semua lini dari rangkaian penyelenggaraan MTQ nasional ini semoga akan menjadi ikhtiar maksimal yang akan membawa sukses penyelenggaraan MTQ nasional ke-28 ini. Event Musabaqah Tilawatil Quran adalah perhelatan yang sudah melekat di hati masyarakat Indonesia karena diselenggarakan secara sistematis, rutin dan berjenjang setiap tahunnya, mulai dari tingkat desa sampai tingkat nasional. Momentum MTQ dalam kesemarakan syiar Al-Quran bahkan mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat di provinsi yang menjadi tuan rumah penyelenggara. Di samping itu, tindak lanjut dari capaian MTQ nasional, para juara MTQ nasional akan direkomendasikan dan diikut sertakan pada ajang MTQ internasional di berbagai negara di dunia. Tidak kurang dari 16 negara telah mengundang keikutsertaan Indonesia dalam kontestasi MTQ internasional setiap tahunnya. Dan sejauh ini
sudah banyak prestasi yang diraih oleh karya dari Indonesia. Dan mereka telah mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Kementerian Agama Republik Indonesia juga sudah belasan tahun bekerja sama dengan kantor atase agama Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi menyelenggarakan musabaqah hafalan Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tingkat nasional, tingkat ASEAN dan Pasifik setiap tahun yang disponsori oleh Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Al Saud, Saudi Arabia. Seiring dengan itu, dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan tumbuh dan berkembangnya pondok tahfiz Al-Quran di berbagai kota dan berkembangnya minat membaca Al-Quran di kalangan remaja dan pemuda berbasis komunitas dan jejaring sosial. Bahkan beberapa televisi swasta nasional secara rutin setiap tahun melaksanakan lomba tilawah dan hafalan Al-Quran. Semua perkembangan itu diharapkan memberi efek positif terhadap kualitas kehidupan beragama dan moralitas masyarakat yang semakin berat dan kompleks tantangannya. MTQ tidak cukup hanya sebagai syiar Islam dan kesemarakan semata. Al-Quran harus difungsikan sebagai penuntun kehidupan umat, baik secara pribadi maupun masyarakat, sehingga terwujud kualitas kehidupan beragama yang semakin baik. Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan dan berpartisipasi mendukung penyelenggaraan MTQ Nasional ke-28 di Kota Padang, baik dari unsur pemerintah, TNI dan kepolisian, tokoh masyarakat, dan media. Kegiatan MTQ Nasional tahun 2020 ini meskipun dilaksanakan dalam kondisi penuh keprihatinan dan kewaspadaan, semoga tidak akan menghilangkan substansi dan nilai syiar dari pelaksanaan MTQ ini. Secara khusus saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat beserta jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dan Wali Kota Padang atas segala dukungan dan kerjasamanya dalam mencapai kesuksesan penyelenggaraan MTQ Nasional ke-28 di provinsi yang bermutu adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Musabaqah tilawatil Quran diharapkan menjadi pendorong semangat untuk membentuk generasi yang berkarakter Qurani. Nilai sebuah MTQ bukan pada piala dan juara, tapi pada muatan dakwah yang dipancarkannya. Semoga MTQ tahun 2020 ini berlangsung dengan aman, lancar, dan sukses. Mari sukseskan MTQ Nasional melalui partisipasi bersama dan menjaga kedisiplinan kita dalam menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran wabah COVID-19. Sukses MTQ Nasional ke-28 menjadi cerminan hidupnya kesadaran Islam dan kokohnya rasa kebangsaan di tanah Minang ini. Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia,
Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya kami mohon kiranya Bapak Presiden berkenan untuk memberikan amanat dan sekaligus membuka acara MTQ nasional ke-28 secara resmi. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa baris pantun meskipun tidak sebaik yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat. Jerami benang, tuk jahit selendang, duduk di tepi dusun yang ramai. Kami senang datang ke Padang, penduduknya nan elok, rukun dan damai. Anak gadang maju melangkah, melangkah gagah ke pancuran. Kami ke Padang menggali berkah, berkah musabakah tilawatil Quran. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita mendengarkan amanat Presiden Republik Indonesia, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori terbaik 1 pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-27 tahun 2018 di Provinsi Sumatera Utara. Saudara Heri Kuswanto dari Provinsi DKI Jakarta. Dan sari tilawah oleh Dian Bayasari SSTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده
يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana, menciptakan dan membangkitkan kamu bagi Allah hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja mudah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kita dengarkan bersama amanat Presiden Republik Indonesia sekaligus membuka secara resmi Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-28 tahun 2020 kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang mulia para ulama, yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara yang hadir, yang saya hormati Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang saya hormati yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, yang saya hormati seluruh peserta MTQ Nasional, hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk tetap produktif dan berkarya, menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Penyelenggaraan MTQ merupakan wujud keinginan kuat untuk membumikan ajaran Al-Quran serta menegakkan syiar Islam untuk memperkokoh nilai-nilai agama dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat dan berbangsa. Bagi kaum muslimin, Al-Quran merupakan sumber petunjuk dan pedoman hidup yang aktual sepanjang masa. Berisi nilai-nilai luhur universal yang sejalan dengan fitrah manusia yang hanif. Al-Quran mengajak semua manusia untuk bekerja sama dalam ketakwaan dan kebaikan. Dalam menjalankan Al-Quran, kita patut meneladani pribadi Nabi Muhammad SAW. Kepribadian dengan kemuliaan akhlak yang bersumber dari Al-Quran. Menebarkan kasih sayang dan menjauhkan diri dari perkataan serta perbuatan yang menyakiti sesama. Kita semua sebagai umatnya harus meneladani kemuliaan akhlak Nabi tersebut. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam MTQ ini akan tampil qori-qoriah, hafiz-hafizah, dan mufasirah terbaik dari seluruh Indonesia. Generasi muda yang siap berkompetisi secara sehat, berlomba meraih prestasi, berkontribusi dalam membangun kualitas sumber daya umat yang unggul, yang kompetitif, dan yang berkarakter Islami sebagaimana akhlak Rasulullah. Dengan demikian, MTQ tidak semata-mata wahana untuk berlatih dan berlomba membaca Al-Quran, tapi jalan untuk mengedukasi umat untuk semakin mencintai dan membumikan Al-Quran, meningkatkan kesadaran beragama yang lebih humanis dan terbuka. Dan yang juga sangat penting, sebagai bentuk dakwah untuk menyempurnakan akhlak kaum muslimin dan muslimat. Saya yakin dengan pemahaman keislaman yang semakin baik, bukan hanya akan memperkuat jati diri seorang muslim dan muslimah, tapi juga akan memperkokoh semangat ukhuwah seperti diajarkan oleh Rasulullah, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah maupun ukhuwah insaniyah. Semangat persaudaraan dan kepedulian terhadap sesama sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW harus menjadi semangat kita bangsa Indonesia di masa pandemi seperti sekarang ini. Kita harus ikhlas saling membantu tanpa harus melihat perbedaan suku, agama maupun kelompok. Berbagi untuk meringankan beban saudara-saudaranya yang sedang menghadapi kesulitan. Saya yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhtiar kita bersama,
bangsa Indonesia akan bisa melalui ujian yang berat ini dan bisa segera pulih dan bangkit kembali. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan selamat dan terima kasih kepada pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Barat atas keramahan, kehangatan, antusiasme menyambut penyelenggaraan MTQ nasional yang ke-28 tahun 2020. Selamat mengikuti musabaqah tilawatil Quran kepada semua peserta. Semoga keikutsertaan saudara-saudara memberi manfaat dan maslahat dalam mengembangkan syiar Islam di tanah air. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional ke-28 tahun 2020 di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengibaran bendera musabaqah tilawatil Quran diiringi himne musabaqah tilawatil Quran dan dilanjutkan dengan mars musabaqah tilawatil Quran oleh Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Langkah, tegap, maju, jalan. Belok kanan. Jalan. Belok kiri.
Jalan, diterbat. Gerak. Buka. Formasi. Jalan. Hendi. Gerak. Hadirin dimohon berdiri. Bendera. Siap. Hadirin disilahkan duduk kembali. Tutup. Formasi. Jalan.
2 kali belok kiri. Langkah, tegap, maju. Jalan. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, berikan tepuk tangan yang meriah. Bersama paduan suara, Sohibus Salam Man 2 Kota Padang. Bapak dan Ibu, untuk lebih diberkahi acara ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, kepada Bapak Haji Henry SAG MPD, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dzunubana
ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا الله يا رب العالمين يا الله يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, Engkau maha mulia lagi maha bijaksana. Engkau tempat mengadu seluruh hamba. Engkau maha kaya dan maha kuasa. Engkau tempat memohon dan tempat meminta. Pada malam hari ini kami berkumpul di lapangan terbuka ini dalam rangka pembukaan musabaqah tilawatil Quran yang ke-28 tingkat nasional di Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu ya Allah, kami mohon curahkanlah taufik berbalut hidayah-Mu dan rahmat berlapis ma'unah-Mu pada acara kami ini. Ya Allah, ya Aziz, ya Hakim, kami menyadari dengan sesungguhnya bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas dunia ini adalah atas kehendak dan kekuasaan-Mu. Tidak dapat kami membayangkan betapa beratnya ujian dan cobaan yang Engkau berikan kepada kami saat ini, berupa wabah COVID-19 yang tidak sedikit jatuh korban jiwa di antara kami. Kami yakin dan percaya bahwa ujian dan cobaan yang Engkau berikan itu belumlah seberapa dibanding ujian dan cobaan yang pernah Engkau berikan kepada umat yang terdahulu. Untuk itu ya Allah, dari lubuk hati yang dalam kami bermohon ke hadirat-Mu melalui momentum MTQ nasional yang ke-28 ini. Kiranya Engkau berikan kepada kami kesabaran, keimanan, dan ketakwaan, serta lindungilah kami dari wabah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau maha pengasih, tidak pilih kasih, dan Engkau maha penyayang, tidak terbilang sayang. Dengan pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran ini adalah sebagai pertanda betapa cintanya kami kepada kitab suci-Mu, Al-Quran, yang menjadi pedoman, petunjuk dalam hidup dan kehidupan kami. Untuk itu ya Allah, berikanlah kepada kami semua, kepada zuriat-zuriat kami, kemampuan agar kami dapat memahami, menghayati, serta mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, profesional, Qurani menuju Indonesia maju. Ya Allah, ya Azim, ya Karim, berilah kami himmah dan kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Jauhkan kami dari perpecahan yang membuat kami semakin lemah dan jauh dari ridha dan berkah-Mu. Anugerahkanlah kepada kami bangsa Indonesia kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai menghela rambut dalam tepung, membunuh ular dalam benih. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami, sehingga kami berhasil dan sukses membawa negeri ini menjadi negeri yang baldatun, taibatun, warabun gafur. Ya Allah, ya Gafur, ya Gafar,
Ampunanmu seluas langit dan bumi. Kasih sayangmu tidak pernah bertepi. Rahmat dan karuniamu tidak pernah berhenti. Redamu selalu didambakan oleh hamba-Mu yang suci. Ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan dan kekhilafan kami, serta dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para syuhada kami. Terimalah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan bersama defile kafilah dari 32 provinsi se-Indonesia. Hadirin selamat menyaksikan. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita sambut kafilah yang pertama dari Provinsi Aceh. Kafilah dari Provinsi Aceh di bawah pimpinan Gubernur Aceh, Bapak Insinyur Haji Nova Iriansyah MT, hadir dengan rombongan sebanyak 104 orang. Hadirin yang berbahagia, karena sesuai dengan protokol kesehatan, untuk defile kafilah hanya mewakili beberapa orang kafilah saja, di mana seluruh kafilah Aceh berjumlah 104 orang. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, setelah Provinsi Aceh, menyusul Provinsi Bali. Provinsi Bali di bawah pimpinan Gubernur Bali, Bapak Iwayan Koster, hadir dengan rombongan sebanyak 37 orang. Hadirin berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, telah melewati Tribun Utama Provinsi Bali. Selanjutnya, kita saksikan kafilah dari Provinsi Banten. Kafilah dari Provinsi Banten di bawah pimpinan Gubernur Banten, Bapak Dr. Andes Haji Wahidin Halim MSI, hadir dengan rombongan sebanyak 125 orang. Berikan tepuk tangan untuk Provinsi Banten. Bapak Menteri, Bapak Gubernur yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan kafilah dari Provinsi Bengkulu. Kafilah Provinsi Bengkulu di bawah pimpinan Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu, Bapak Haji Dedi Ermansyah SH,
hadir dengan rombongan sebanyak 70 orang. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak dan Ibu hadirin para undangan yang kami hormati. Setelah Provinsi Bengkulu, juga hadir Provinsi DKI Jakarta. Kafilah Provinsi DKI Jakarta di bawah pimpinan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SEMPP PhD, hadir dengan rombongan sebanyak 95 orang. Hadirin kembali berikan tepuk tangan. Setelah Provinsi DKI Jakarta, turut hadir dari Provinsi Gorontalo. Kafilah Provinsi Gorontalo di bawah pimpinan Gubernur Gorontalo, Bapak Dr. Andes Haji Rusli Habibi MAP, hadir dengan rombongan sebanyak 75 orang. Hadirin, inilah kafilah Provinsi Gorontalo. Bapak dan Ibu hadirin, setelah Provinsi Gorontalo melewati tribun utama, kita saksikan di belakangnya Provinsi Jambi. Kafilah dari Provinsi Jambi di bawah pimpinan pejabat sementara Gubernur Jambi, Bapak Restuardi Daud Sugeha, hadir dengan rombongan sebanyak 93 orang. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, menyusul di belakang Provinsi Jambi, hadir Provinsi Jawa Barat. Kafilah Provinsi Jawa Barat di bawah pimpinan Gubernur Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD, hadir dengan rombongan sebanyak 127 orang. Bapak dan Ibu hadirin, setelah Provinsi Jawa Barat, defile kali ini Provinsi Jawa Tengah mungkin lagi beristirahat ya. Kafilah Provinsi Jawa Tengah di bawah pimpinan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP, hadir dengan rombongan sebanyak 97 orang. Selanjutnya menyusul Provinsi Jawa Timur. Kafilah Provinsi Jawa Timur di bawah pimpinan Gubernur Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Haja Khofifah Indar Parawansa MSI, hadir dengan rombongan sebanyak 106 orang. Hadirin yang berbahagia, setelah Provinsi Jawa Timur akan melewati tribun utama dari Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi dari Kalimantan Barat hadir dengan kafilah sebanyak 88 orang di bawah pimpinan Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutarmiji SH.M.Hum. Hadirin berikan tepuk tangan untuk Kalimantan Barat. Selanjutnya akan melewati tribun utama, kafilah dari Provinsi Kalimantan Selatan di bawah pimpinan Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Rudi Resnawan MDA, hadir dengan rombongan sebanyak 75 orang. Hadirin berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak dan Ibu hadirin, Bapak Menteri, Bapak Gubernur, para undangan yang berbahagia yang menghadiri secara langsung ataupun secara virtual. Kita saksikan provinsi yang ke-13, Provinsi Kalimantan Tengah. Kafilah dari Provinsi Kalimantan Tengah di bawah pimpinan pelaksana tugas Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Habib Haji Said Ismail, hadir dengan rombongan sebanyak 60 orang. Berikan tepuk tangan. Hadirin, setelah Provinsi Kalimantan Tengah, menyusul di belakangnya Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur di bawah pimpinan Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Dr. Insinyur Haji Isran Nur MSI, hadir dengan rombongan sebanyak
124 orang. Hadirin, inilah Provinsi Kalimantan Timur. Bapak dan Ibu hadirin, setelah Provinsi Kalimantan Timur, hadir Provinsi Kalimantan Utara. Yang mengikuti defile kafilah hanya beberapa saja, tapi hadir Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 30 orang. Kafilah Provinsi Kalimantan Utara di bawah pimpinan pejabat sementara Gubernur Kalimantan Utara, Bapak Teguh Setiabudi. Hadirin, berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kafilah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawah pimpinan Gubernur Bangka Belitung, Bapak Dr. Haji Erzaldi Rosman Johan SE, MM. Hadir dengan rombongan sebanyak 81 orang. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak dan Ibu hadirin dengan nuansa orange, hadir kafilah Provinsi Kepulauan Riau. Kafilah Provinsi Kepulauan Riau di bawah pimpinan pejabat sementara Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Bakhtiar, hadir dengan rombongan sebanyak 104 orang. Berikan tepuk tangan. Hadirin yang berbahagia, setelah Provinsi Kepulauan Riau, menyusul di belakangnya Provinsi Lampung. Kafilah Provinsi Lampung di bawah pimpinan Gubernur Lampung, Bapak Insinyur Haji Arinal Junaldi, hadir dengan rombongan sebanyak 59 orang. Bapak dan Ibu hadirin, selanjutnya hadir Provinsi yang ke-19, Provinsi Maluku. Kafilah Provinsi Maluku di bawah pimpinan Gubernur Maluku, Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Burat Ismail SH, hadir dengan rombongan sebanyak 65 orang. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, menyusul di belakang Provinsi Maluku, Kafilah Provinsi Maluku Utara. Di bawah pimpinan Gubernur Maluku Utara, Bapak Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba LC, hadir dengan rombongan sebanyak 65 orang. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak dan Ibu hadirin, telah melewati tribun utama dari Provinsi Maluku Utara. Kita saksikan di belakangnya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kafilah Provinsi Nusa Tenggara Barat di bawah pimpinan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Zulkifli Mansyah SE MSc, hadir dengan rombongan sebanyak 50 orang. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, di belakang Provinsi Nusa Tenggara Barat, ikut hadir kafilah dari Provinsi Papua. Di bawah pimpinan Gubernur Papua Bapak Lukas NMB SIP MH, hadir dengan rombongan sebanyak 65 orang. Hadirin, inilah Provinsi Papua. Bapak dan Ibu hadirin akan melewati tribun utama Provinsi Papua Barat. Kafilah dari Provinsi Papua Barat di bawah pimpinan Gubernur Papua Barat, Bapak Dr. Andes Domingus Mandacan, hadir dengan rombongan sebanyak
70 orang. Hadirin kembali berikan tepuk tangan. Hadirin yang berbahagia, setelah Provinsi Papua Barat menyusul kafilah dari Provinsi Riau di bawah pimpinan Gubernur Riau Bapak Dr. Andes Haji Samsuar MSI, hadir dengan rombongan sebanyak 98 orang. Bapak dan Ibu, inilah kafilah Provinsi Riau. Bapak Menteri, Bapak Gubernur seluruh Indonesia, hadirin yang berbahagia yang menghadiri acara ini secara langsung maupun secara virtual. Sampailah kita di provinsi yang ke-25, Provinsi Sulawesi Barat. Kafilah dari Provinsi Sulawesi Barat di bawah pimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Andi Ali Baal Masdar, hadir dengan rombongan sebanyak 79 orang. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kafilah dari Provinsi Sulawesi Selatan. Berikan tepuk tangan yang meriah di bawah kafilah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nurdin Abdullah MAGR, hadir dengan rombongan sebanyak 80 orang. Hadirin yang berbahagia, setelah Provinsi Sulawesi Selatan, kita saksikan Provinsi Sulawesi Tengah. Kafilah dari Provinsi Sulawesi Tengah di bawah pimpinan Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Longki Janggola MSI, hadir dengan rombongan sebanyak 75 orang. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kafilah dari Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah pimpinan Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Haji Ali Mazi SH, hadir dengan rombongan sebanyak 65 orang. Hadirin berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang berbahagia, menyusul di belakangnya kita saksikan bersama, inilah dia Provinsi Sulawesi Utara. Kafilah Provinsi Sulawesi Utara di bawah pimpinan pejabat sementara Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Dr. Andes Agus Fatoni MSI, hadir dengan rombongan sebanyak 28 orang. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sampailah kita kepada tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran ke-28 tahun 2020, Provinsi Sumatera Barat. Kafilah Provinsi Sumatera Barat di bawah pimpinan Gubernur Sumatera Barat, Bapak Profesor Dr. Haji Irwan Praitno MSc Psikolog, hadir dengan rombongan sebanyak 125 orang. Hadirin berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang berbahagia, setelah Provinsi Sumatera Barat, kita saksikan Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan. Kafilah Provinsi Sumatera Selatan di bawah pimpinan Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru SHMM, hadir dengan rombongan sebanyak 57 orang. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sampailah kita di Provinsi ke-32, Provinsi Sumatera Utara. Kafilah Provinsi Sumatera Utara di bawah pimpinan Gubernur Sumatera Utara, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Edi Rahmayadi, hadir dengan rombongan sebanyak 85 orang. Berikan tepuk tangan yang meriah.
Bapak dan Ibu hadirin para undangan yang berbahagia yang menghadiri acara ini secara langsung maupun secara virtual. Jangan kemana-mana dulu. Kita akan hadirkan penampilan yang sangat-sangat spesial sekali pada hari ini dalam acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-28 di Provinsi Sumatera Barat. Jangan lewatkan, karena ini sangat bagus sekali. Tungguin Bapak dan Ibu hadirin, tentunya masih tetap bertahan di tempat. Sesaat lagi kita akan saksikan penampilan seni dan budaya. Hadirin yang berbahagia, penampilan seni dan budaya, atraksi, syahadat, mengangkat harkat. Sebuah karya terakhir dari salah satu budayawan, seniman tokoh masyarakat Minangkabau, almarhum Nazif Basir. Penampilan seni budaya yang terdiri dari 3 episode. Episode pertama, visual Jazirah Arab. Episode ini adalah tentang turunnya surah Al-Mudatsir 1-7 sebagai perintah Allah untuk bangun dari tidur, mengagungkannya dan meninggalkan perbuatan keji. Koreografi kain putih dari penari dan visual multimedia kain putih melayang terkesan terbang sebagai simbol mulainya manusia melepaskan, meninggalkan kelalaiannya dan diakhiri suara syahadat. Episode kedua, Minangkabau dan Islam, mengangkat peristiwa Bukit Marapalam, yaitu tentang pertikaian kaum adat dan ulama yang menamakan dirinya Harimau Nan Salapan. Mereka saling berhadapan hingga terjadinya konsensus perjanjian Bukit Marapalam, yaitu Adai Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Sajian episode 2 disampaikan dengan konsep opera dan konsep bertutur dari kekayaan tradisi Minangkabau. Episode ketiga, keberagaman budaya Indonesia dan kepercayaan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Betapa penting peranan tokoh-tokoh Sumatera Barat pada proses terbentuknya NKRI. Simbol bagaimana masyarakat Minangkabau sangat menghayati keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan koreografi inspirasi dari tari tradisi Indang menghadap ke satu arah dan diakhiri dengan lantunan surah Ali Imran ayat 103 tentang kerukunan dan persatuan. Naskah dan konsep almarhum Nazif Basir dan Eli Kasim. Artistik Direktor Rama Suprapto, koreografer Hartati, Music Director Andi Rianto, komposer tradisional musik Syahrial Tando, aktor kaum adat Al-Kawi, aktor kaum ulama Chandra, lighting designer Jenny, multimedia Zaki Ahmad Fauzan, kostum designer Eli Kasim, show director Dani Ceper, stage designer Iskandar Ludin, Juni Azwar, artistik konsultan Tom Ibnur. Hadirin, inilah Syahadat Mengangkat Harkat karya Nazif Basir.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله
Dong masuk abai kalimo balik. Rajo Bagindo Ali Nandari Minang mengembangkan syariat Islam ke Barunai, taruh ke Sabah, ke Sarawak, lanjut ke masyarakat suku Filipina. Dikatiko abai ke tujuh balik. Abdul Makmur Bagala Datu Ari Bandang. Duo Datu Ari Tiro, Urang Baduo Badun Sana, Ulama Barasa. Dari Koto Tangah sebarkan agamu, Kababarapo kerajaan Nan Barado di Sulawesi. Yo, Tuan Tunggang Parangan ulama Minang. Biarkan agamu di kerajaan Kutai. Syekh Muhammad Soleh Al-Minangkabawi dari Tungkar Luhak Tanah Datar, seorang ulama nan Tanamu, pernah dipercaya sebagai Syekh Al-Islam atau mufti dari kerajaan Perak Semenanjung Melaya, Syekh Ahmad Khatib. Jo bangga hati memakai nama Al-Minangkabawi nan barasa dari Koto Tuo Agam di tahun 1830 ampe sadang ba umur 38 tahun. Bakatu bajo imam di Masjidil Haram. Iyo di Makkah sama itu. Saja mulonyo alam terkambang adai dipancang, kurang dahulunya kemudian sara mangkonyo datang di Sikotumbu silang sang keto. Andai manurun dari gunung Saramalaki, dari laut hukum adai dipakai tanggul, hukum sara mulai cukup. Rapi wahai sembahyang membaca Quran, batang jo pagi rasa buang ayam. Wahai samo gadang gilo bamain mabuk jo judi. Pulang ulama dari Makkah membawa ajaran Islam apa ibadah sesuai jo muamalah, ada dihukum samo jo jahia. Tahun 1802, pulanglah 3 orang ulama muda dari Mekah, yaitu Haji Miskin di Pandai Sike, Luha Agam, Haji Abdurrahman di Piobang, Luha 50, dan Haji Muhammad Arif di Sumania, yang juga dikenal dengan Tuanku Lintau, Luha Tanah Datar. Bergabung bersama ketiga ulama muda ini, yaitu Tuanku Nan Renceh dari Kamang, Tuanku Padang Lua, Tuanku Mansiangan dari Canduang, Tuanku Pasaman dari Galuang, Sungai Pua, dan Tuanku Rau dari Biaro. Merekalah yang kemudian dikenal sebagai Harimau Nan Salapan.
adalah para ulama yang baru pulang dari Mekah. Disebut juga harimau nan salapan, membersihkan ajaran agama yang salah kaprah. Segala kehidupan harus berdasar pada syariat. Kami adalah para penghulu pamangku wadai di ranah Minang, adai lahado sajak dahulu, Sabalun syariat datang. Karena itu, syariat harus basandi pada adai. Adat adalah buatan manusia, syariat adalah perintah Tuhan. Adat berubah kapan saja, syariat berlaku sepanjang zaman. Karena itu adat babu hua senta, syariat babu hua mati. Tidak mungkin ada dihilangkan, saja dululah jadi warisan. Harus syariat bahasan diadai, itulah baru hukuman tapeh. Baiklah, kami juga menghormati adat sepanjang dia sesuai dengan hukum Allah. Karena kami lebih menjunjung tinggi ajaran Al-Quran dan Sunnah. Karena itu hukumnya adalah syariat bakato, adat memakai. Jika tidak, maka kita akan saling berhadapan sebagai musuh dan lawan. Kami setuju. Batangkah hanya membuang waktu? Kalau begitu, mari bersama kita bersumpah sakti di bawah Bukit Marapalam ini. Adai basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Adai basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Adai basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Adai nama makai, syarak nama ngato. Adai nama makai, syarak nama ngato. Adai basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Adai basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Adai nama makai, syarak nama ngato. Adai nama makai, syarak nama ngato. Ada tapian budi, silang sangketo disudai. Ulama pangulu basumpah sakti, Bukit Marapalam mai ke janji. Adai basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Adai basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Syariat adai, sini nangka bau nangka alu, nanjo tak yang salamannya ndak kaduonyo. Ulama pangulu dua bahat
Berpeganglah kamu pada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah ketika dahulu kamu bermusuhan. Allah mempersatukan hatimu. Dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, baru saja kita saksikan bersama penampilan seni dan budaya Sahadat Mengangkat Harkat. Dan hadirin tungke gala amat dirajo siteba di balik pakan. Jiko salah tobatlah ambo, jiko bana tolong amalkan. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-28 di Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're here on this special day, our hearts are full of pleasure, a day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakum.
you'll share all your joys. Through hardships, support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say